Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung dari kalian kapan menonton video saya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Febiola. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kongsi dagang bentukan Belanda, yaitu VOC. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari VOC itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah pemerintahan atau kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, semenjak Perang Belanda atau Perang Kemerdekaan, yaitu sekitaran tahun 1560-an, mendorong Belanda untuk memiliki jalur perdagangannya sendiri, yang sebelumnya Belanda hanyalah sebagai pengecer atau perantara dari rempah-rempah yang dibawa oleh Portugis dari Nusantara. Maka pada tahun 1596, Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dan juga 249 awak kapal serta 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada bulan Juni tahun 1596, kapal-kapal de Houtman tiba di Banten, yang pada saat itu merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, namun de Houtman telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Maka pada tahun berikutnya, Belanda kembali menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Mulailah zaman ini dikenal dengan zaman pelayaran tidak beraturan atau pelayaran-pelayaran liar, yang merupakan ketika perusahaan-perusahaan Belanda saling bersaing dan berjuang keras untuk memperoleh rempah-rempah dari Nusantara. Tahun 1598, sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Eyck lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku, yaitu pada Maret 1599. Kapalnya kembali ke Belanda pada tahun 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diraihnya begitu besar sehingga mencapai 400%. Keuntungan yang besar ini memikat Belanda. Namun, persaingan-persaingan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Belanda itu merupakan persaingan yang tidak sehat. Harga melonjak naik dan mereka terlalu banyak mengekspor atau mengirim rempah-rempah ke Eropa, sehingga keuntungan yang diperoleh terlalu sedikit. Baiklah, sebelum selanjutnya saya akan membahas mengenai pembentukan dari VOC itu sendiri. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jalur pelayaran VOC sampai ke Nusantara. Rute itu menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik ke selatan, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan Selat Malaka, atau menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia untuk menuju Selat Sunda. Rute Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia pada tahun 1596. Namun kemudian navigator Belanda lainnya yaitu Hendrik Brouwer berhasil menemukan rute yang lebih cepat di tahun 1611. Rute ini disebut sebagai rute Brouwer, yaitu mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat dan dengan memanfaatkan angin laut yang cepat ini langsung menuju timur dan berbelok ke utara sebelum menuju Selat Sunda. Rute ini dapat memangkas waktu yang cukup panjang dari Belanda hingga ke Batavia yang semula yaitu 1 tahun menjadi 6 bulan saja. Baiklah, itu tadi merupakan rute perjalanan dari bangsa Belanda atau VOC hingga sampai ke Nusantara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembentukan dari VOC itu sendiri. Di tahun 1598, Parlemen Belanda atau yang lebih dikenal dengan Staten General mengusulkan perusahaan-perusahaan Belanda yang saling bersaing dalam mencari rempah-rempah itu untuk bersatu menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret tahun 1602 dibentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang dikenal dengan Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. 6 wilayah di Belanda memiliki perwakilan atau majelis dalam VOC itu sendiri. Setiap majelis memiliki sejumlah direktur. Jumlah direktur dari keseluruhannya ada 17 dan dikenal
atau disebut sebagai The Heren 17, yang berarti Tuan-Tuan 17. Amsterdam sebagai ibu kota Belanda memiliki peran yang sangat penting terhadap VOC. Markas VOC pun terletak di Amsterdam. Oleh karena itu, Amsterdam memiliki jatah 8 dari 17 majelis yang tersedia. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai markas VOC. Mulai tahun 1610, kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh gubernur jenderal yang telah terpilih. Di Nusantara, markas VOC terletak di Ambon. Meski Ambon telah menjadi pusat rempah-rempah, Ambon tidak termasuk dalam jalur perdagangan strategis Asia. Maka, untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah lainnya mulai dari Afrika sampai Jepang, VOC memindahkan pos perdagangan ke Banten pada tahun 1610. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hak istimewa yang diberikan oleh Belanda kepada VOC yang lebih dikenal dengan nama hak oktrooi, yang dimaksud memberi kewenangan bagi VOC untuk yang pertama, melakukan monopoli perdagangan, yang kedua, merekrut pegawai atas dasar sumpah setia, yang ketiga, membentuk angkatan perang, yang keempat, melakukan perang, yang kelima, membangun benteng, yang keenam, mengadakan perjanjian di seluruh Asia, dan yang ketujuh, mencetak dan mengeluarkan mata uangnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gubernur jenderal. Di awal operasi VOC, The Heren 17 hanya menangani semua urusan VOC dari Amsterdam. Namun mereka sadar bahwa hal itu sulit dilakukan mengingat jarak tempuh dari Amsterdam ke Nusantara memakan waktu yang panjang, yaitu 1-2 tahun lamanya. Sehingga mereka mendatangkan diri perwakilan ke Nusantara. Di awal kedatangannya di Nusantara, VOC sibuk memerangi Portugis yang pada saat itu pertama sekali datang dibandingkan Belanda di Nusantara, dan juga meladeni perlawanan-perlawanan dari masyarakat lokal di Nusantara. Agar dapat menangani semua urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik lagi, maka pada tahun 1610 dibentuk jabatan yang dikenal dengan nama Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang memerintah di Hindia dipilih oleh Dewan Hindia atau Raad van Indië, yang terpilih pada saat itu adalah Peter Bone. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai keruntuhan VOC. VOC awalnya merupakan kongsi dagang yang sangat-sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda. Namun, kemudian terpaksa bangkrut karena kerugian akibat maraknya korupsi yang dilakukan oleh para karyawan dan juga hutang-hutang yang ditimbulkannya. Setelah VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember tahun 1799, wilayah-wilayah jajahan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan VOC runtuh, yang pertama faktor internal, yaitu banyaknya hutang VOC yang disebabkan oleh Inggris dan Prancis yang menghancurkan monopoli VOC. Yang kedua, banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai yang disebabkan oleh jauhnya pengawasan pemerintah dari Belanda dan juga sedikitnya gaji karyawan. Serta yang ketiga, besarnya biaya untuk membiayai angkatan perang. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, penyelundupan bibit rempah-rempah oleh Inggris dan Prancis. Yang kedua, persaingan kongsi dagang dengan kongsi dagang Inggris atau EIC, East India Company. Serta yang ketiga, kekalahan Belanda dalam Perang Inggris-Belanda 4, yaitu tahun 1780 sampai 1784, yang mengakibatkan Belanda harus memberikan izin EIC berdagang di wilayah VOC agar koloni yang dikuasai Inggris dapat kembali. Sana digangguin guys bilang.